Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kota kami barusan ini ada beredar berita bahwasannya ada seorang dokter yang hilang dimakan oleh batu yang dipercayai ada penghuninya berupa jin. Diberitakan beliau telah dimakan. Bagaimana hukum percaya dengan berita tersebut? Dalam kitab Hawatif Al-Jan, seorang sahabat bernama Sayyidina Said bin Jabir. Sayyidina Said bin Jabir diceritakan bahwa pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki bernama Rafi' bin Umair. Rafi' bin Umair ini berasal dari Bani Tamim. Ia termasuk salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam dikarenakan jin. Karena dapat nasihat dari jin. Diceritakan suatu malam, kata Rafi, saya berjalan melewati padang pasir. Tiba-tiba saya diserang dengan rasa kantuk yang sangat luar biasa, sehingga memaksakan diri saya untuk turun dari tunggangan unta saya. Lalu kemudian karena kantuk yang amat berat, maka saya tertidur di tempat tersebut. Sebelum saya tertidur, saya sempat mengucapkan kata perlindungan. Kata perlindungannya, aku berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini. Lalu kemudian dalam tidurnya, kata beliau, saya bermimpi melihat seorang laki-laki yang ingin menyembelih unta saya, ingin memotong unta saya. Sontak saya terbangun. Begitu saya melihat kanan kiri saya, ternyata hanya berupa mimpi belaka. Lantas kemudian saya tidur lagi, meneruskan tidur saya. Berulang kali saya alami mimpi yang sama. Ketika saya terbangun lagi untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba saya mendengar unta saya meronta-meronta. Saat itulah saya menoleh, saya melihat ada seorang laki-laki berpawakannya mirip sekali dengan yang saya lihat dalam mimpi saya. Lalu dalam mimpi saya pun melihat laki-laki itu memegang pisau, yang pisau itu juga sama yang ia gunakan di dalam mimpi saya. Tak hanya itu, kata beliau, saya juga melihat laki-laki itu sedang berkelahi dengan seorang yang tampaknya lebih tua darinya. Orang tua itu memegang tangan laki-laki itu sambil berusaha mencegahnya mendekati unta saya, karena ia bertujuan mau menyembelih unta saya. Belum selesai perkelahian tersebut, tiba-tiba 3 ekor sapi liar berlarian mendekati keduanya. Orang tua itu lantas berkata kepada laki-laki tersebut, ambillah salah satu yang engkau inginkan dari sapi-sapi ini, lalu pergilah. Anggap saja sapi itu sebagai ganti dari unta teman saya yang berasal dari golongan manusia ini. Maka laki-laki itu pun lantas mengambil begitu saja, lalu kemudian dia pergi. Setelah hal itu terjadi, laki-laki tua datang menghampiri diri saya. Dia menoleh kepada saya, lantas berkata, apa yang kau lakukan tadi? Kalau kamu singgah di lembah ini dan merasa takut akan diganggu, cukup engkau mengucapkan, aku berlindung dengan Tuhan Nabi Muhammad SAW dari gangguan penghuni lembah ini. Jangan meminta perlindungan kepada jin, sebab jin tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Saya lalu bertanya kepadanya, siapa Tuhan maksud dengan Nabi Muhammad itu? Ia menjawab, Muhammad adalah seorang nabi dari bangsa Arab yang tidak berada di timur dan juga tidak pula berada di barat. Beliau diutus untuk menjadi nabi pada hari Senin. Nabi diutus menjadi nabi itu pada hari Senin. Aku bertanya, di manakah beliau sekarang tinggal? Orang tua itu menjawab, di Yasrib, Madinah, suatu daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Lalu keesokan paginya,
saya langsung naik ke atas unta dan berupaya menemukan jalan ke Yasrib, Madinah. Ketika sampai di kota tersebut, seseorang melihat saya. Barulah kemudian saya tahu beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada saya beliau langsung menceritakan apa yang telah saya alami, bahkan sebelum saya sempat menceritakannya. Artinya, Nabi sudah mengetahui apa yang dialami oleh diri beliau, oleh diri sahabat beliau yang bernama Sayyidina Rafi' bin Umair, yang diceritakan oleh Sayyidina Sa'id bin Jabir radhiyallahu taala anhum. Dari cerita ini mengandung dua arti. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Namun kita bukan berarti serta-merta mengatakan kehilangan daripada dokter bukan berarti langsung dimakan oleh jin. Kita tidak ada bukti, maka tidak boleh langsung menetapkan masalah ini diletakkan kepada jin. Karena seakan kurang kerjaan. Jin itu nyulik seorang dokter. Apakah di alam jin juga perlu ada yang disembuhkan oleh dokter? Kan tidak. Jin itu juga diciptakan oleh Allah, sama sebagaimana manusia diciptakan untuk menghambakan dirinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dipahami. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia, salah satu keutamaannya adalah bagaimana manusia maupun jin wajib menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidina Rafi' bisa masuk Islam dikarenakan dinasihati oleh jin. Tapi bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu selepas ini langsung bikin acara untuk cari jin. Itu kurang kerjaan. Mengapa? Ibadahnya manusia sudah ditentukan oleh Allah, dan ibadahnya jin pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya seseorang kalau dekat dengan jin, ditakut-takutkannya, dia akan meminta perlindungan kepada jin. Ini yang bahaya. Sehingga di dalam Al-Quran surat Jin juz 29 letak pada halaman 572 pada ayat ke-6. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Minta perlindungan kepada jin. Ada beberapa orang, laki-laki, perempuan, yang dia itu meminta perlindungan kepada jin. Minta perpohonan, minta dikayakan, minta disehatkan, minta untuk dicantikan, minta untuk dicarikan jodoh. Seperti ini bisa menjerumuskan orang ini bisa terjun kepada kemusyrikan. Seperti itu. Wallahu alam. Adapun berita kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Mengapa? Karena mereka lah yang memiliki wewenang. Mengedepankan hal zahir itu lebih cenderung kepada hal warasnya setiap manusia. Kedepankan hal yang zahir, dicari secara ikhtiar. Selepas itu tunggu berita. Mana toh mungkin beliau buang hajat tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Wallahu alam. Lebih baik kita menerka dengan terkaan yang positif tanpa menyalahkan siapapun. Baik menyalahkan jin, karena jin juga punya kerjaan dalam kehidupannya. Tidak boleh kita libat-libatkan jin seakan kurang kerjaan mau culik-culik orang. Walaupun ada dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang sahabat diculik sehingga istrinya itu datang menghadap kepada baginda Nabi karena sahabat ini sudah menikah. Maka oleh Nabi disampaikan tunggu selama 4 tahun. Kalau dia tak kembali berarti dia betul sudah dicuri oleh jin. Seperti itu. Wallahu taala alam.